Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari ketiga. 10 hari pertama kita syukuri. Karena 10 hari pertama ini adalah sebuah rahmat. Karena tidak semua orang bisa memasuki bulan suci Ramadan. Apabila mandi setelah mungkin 11 bulan badan kita kotor, maka setelah 10 hari kedua, itu adalah maghfirah atau ampunan, hingga badan kita bersih. Tentu bukan hanya badan fisik, tapi spiritual yang bersih. Yang ketiga adalah terhindar dari neraka. Akan tetapi pemirsa, saya ingin sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW diturunkan tidak lain adalah untuk membangun akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Karena itu tema kita pemirsa adalah untuk membangun akhlak. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan tentang sebuah kisah, yaitu seorang profesor, namanya Profesor Dr. Bihi. Ia seorang ahli kupu-kupu. Ia membuat pendidikan tentang kupu-kupu. Ini kisahnya. Jadi ia mengamati tentang bagaimana kupu-kupu itu mentransformasi dari seekor ulat kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Ia memperhatikan bagaimana seekor ulat, ya, namanya monarch caterpillar atau ulat bulu raja. Ia menutup tubuhnya dengan kepompong. Kemudian dilihat ada dua jenis. Yang satu dilihat ia bersusah payah dengan tenaganya supaya untuk keluar dari kepompong yang mengikatnya. Bersusah payah sekali. Kemudian suatu saat sang profesor menggunting untuk menolong kupu-kupu yang nampaknya kesulitan itu. Apa yang terjadi? Kupu-kupu yang ditolong akhirnya dia tumbuh dengan tidak normal. Sayapnya menjadi kecil dan juga badannya menjadi tidak normal. Tapi kupu-kupu yang dibiarkan, yang meronta-ronta berhari-hari supaya ia bisa keluar dari kepompongnya, ia tumbuh menjadi kupu. Dengan warna-warni yang indah, ia mampu terbang tinggi. Apakah maksudnya pemirsa? Manusia juga seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai manusia, jangan engkau kira dirimu dikatakan beriman sebelum engkau diuji. Ini juga adalah tujuannya. Justru ujian-ujian yang berat yang dihadapi manusia adalah untuk mengujinya hingga ia bisa menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap yang indah, yang memiliki tubuh yang kuat hingga ia bisa terbang tinggi. Akan tetapi banyak sekali manusia yang tidak menyadari bahwa ketika ujian itu datang, ketika cobaan itu menghimpit, kemudian bahkan tekanan yang begitu berat membuat manusia merasa tertekan, ia merasa bahwa dirinya dalam cobaan yang sangat berat dan merasa dirinya menjadi orang yang malang atau orang yang merugi. Akan tetapi sesungguhnya di balik ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat manusia. Sekarang mari kita lihat bagaimana intan atau batu berlian itu dibentuk. Ia menghadapi tekanan lebih kurang 80.000 atmosfer di dalam tanah. Bayangkan satu ATM saja begitu kuatnya. Ini 80.000. Kemudian suhunya 1.000 hingga 2.000 derajat Celcius. Dan kemudian tekanan yang berat itu membuat berbagai jenis batu. Mari kita lihat, ada yang jenis talek, itu yang mudah hancur. Gipsum mudah patah. Tapi yang paling kuat adalah diamond. Sekarang mari kita lihat diri kita termasuk golongan yang mana. Apakah kita ini termasuk talek yang ditiup langsung terbang? Atau gipsum yang mudah dipatahkan? Atau topas atau quartz yang tahan gores? Atau kita termasuk berlian yang bersinar dan bercahaya? Pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, ujian adalah tarbiyah
atau pelajaran dari Allah untuk meningkatkan derajat hambanya sebagai wujud kasih sayangnya. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga ketika dia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikan, maka Allah menguji dan mencobanya agar dia mencapai derajat itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini angka korupsi demikian tinggi untuk mencari kebahagiaan. Bahkan juga ada yang melakukan eskapisme atau melarikan diri dari kehidupan untuk keluar dari tekanan-tekanan. Itu sama saja dengan seekor kupu-kupu atau ulat yang menolak ketika ia harus masuk dalam kepompong. Oleh karena itu bersyukurlah, karena ketika ujian itu tiba, kita harus mampu, sekali lagi pemirsa, harus mampu mengambil hikmah. Karena pada saat itu kita sedang ditempa derajat kita, kemudian kita ingin dinaikkan derajat dengan tekanan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya semua tergantung dari pikiran kita. Kalau kita positif mampu melihat ujian itu, maka ujian itu menjadi sebuah kesempatan untuk menempa diri kita. Akan tetapi, apabila kita melihat ujian itu hanyalah sebuah tekanan yang memberikan penderitaan, maka dia akan mengalami kerugian yang luar biasa. Pemirsa, kita akan lanjutkan bagaimana solusinya. Pemirsa, sesungguhnya ujian adalah suatu kesempatan untuk menempa diri kita. Apabila kita melihat sebuah ujian itu adalah suatu penderitaan, maka kita akan mengalami kerusakan mental yang luar biasa. Tetaplah bersama kami dalam Ensiklopedia Islam Berkah Cahaya Ramadan. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ensiklopedia Islam Berkah Cahaya Ramadan. Dan kembali kita ikuti lanjutan dari 165 Way Sukses dari YSQ bersama Ari Ginanjar yang kali ini mengangkat tema 1654 Character Building. Silakan Pak Ari. Pemirsa, Allah mengajar manusia dengan berbagai perumpamaan-perumpamaan. Kita harus membaca perumpamaan itu. Seperti halnya perumpamaan kupu-kupu yang memiliki sayap yang indah, yang terbang dengan cantik di antara bunga-bunga. Itu awalnya adalah ulat di dalam kepompong. Untuk keluar dari kepompong itu begitu berat. Pemirsa, kita harus mengambil makna dari hal tersebut. Begitu juga berlian yang dicari oleh para ibu-ibu, begitu indah, begitu mahal, bersinar. Itu adalah awalnya adalah batu biasa, semacam batu hitam, yang kemudian mengalami tekanan yang sangat berat hingga sekian ribu atmosfer. Panas antara 1000 sampai 2000. Tekanan yang panas itu membuatnya bercahaya. Pemirsa boleh perhatikan bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kuat hatinya adalah orang-orang yang mengalami ujian. Semoga pemirsa tidak putus asa dengan ujian yang kita alami. Ujian dengan keluarga, ujian dengan anak istri, ujian di pekerjaan, atau mungkin ujian penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Atau mungkin mutasi, atau karir, atau bisnis yang rugi. Itu semua adalah kepompong yang membuat kita menjadi semakin kuat. Mari kita lihat kisah para nabi. Kita semua mengetahui kisah Nabi Ayub. Jadi dia seorang nabi yang tubuhnya penuh dengan penyakit dan miskin. Pada suatu hari ketika ia sedang tergolek di tempat tidur, istrinya datang. Duhai suamiku Ayub, kita sudah tidak punya lagi teman-teman yang dulu menghormatimu setelah engkau sakit. Hilang semua harta kita, hilang semua harga diri kita. Mintalah, wahai Ayub, kepada Tuhan, kepada Allah, agar engkau disembuhkan dari kesengsaraan ini. Kemudian sang suami atau Nabi Ayub berkata kepada sang istri, duhai istriku, berapa lama
sudah kita menikmati kesejahteraan, kebahagiaan, harta yang melimpah, serta kesehatan? Sang istri menjawab, 80 tahun suamiku. Kemudian Nabi Ayub bertanya lagi, berapa lama saya dirundung sakit seperti ini? 7 tahun suamiku. Kemudian Nabi Ayub berkata, istriku, aku malu untuk 80 tahun aku sudah mendapatkan kebahagiaan bersama dengan dirimu. Kita baru 7 tahun mendapatkan kesengsaraan. Malu aku meminta kepadanya. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana ia mampu menjaga keikhlasan hatinya. Di tengah situasi penyakit yang menutupi tubuhnya, rekan-rekan atau sahabat yang meninggalkan dirinya, tapi ia tetap tabah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihi salam kepada kita, generasi-generasi yang datang setelah itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, satu lagi yang akan saya sampaikan, semoga akan semakin kuat kita menghadapi ujian, yaitu kisah Nabi Yunus. Ia telah berdakwah bertahun-tahun, tapi tidak banyak yang mau mengikuti dia. Dengan perasaan kecewa, kemudian ia naik ke atas perahu. Ternyata di perahu itu penumpangnya terlalu banyak. Akhirnya diundi, siapa yang harus loncat. Diundi, keluarnya Nabi Yunus. Undi kedua, masih Nabi Yunus. Hingga di undi yang ketiga, tetap Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya loncat, akan tetapi seekor ikan paus raksasa menelan, dan ia harus hidup di dalam mulut ikan paus tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, di tengah tekanan yang luar biasa, di tengah perasaan yang merasa tertekan, kegelapan yang luar biasa, disitulah ia mampu menemukan hakikat kehidupan. Ia tahu tentang kekurangan dirinya, ia tahu tentang kesalahan dirinya, dan ia sadar pada saat itu bahwa tidak ada lagi yang berhak untuk diminta pertolongan kecuali Allah. Maka pada saat tekanan yang hebat seperti itu, kesadaran manusia akan kebenaran hakiki itu muncul. Kesadaran diri akan arti hidup akan lahir. Sebuah keniscayaan. Disitulah ia mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku termasuk orang yang zalim. Pemirsa yang dirahmati Allah, puncak dari semua ujian adalah mengakui segala kelemahan diri kita. Dan puncak dari ujian adalah menyadari bahwa tidak ada yang bisa dipegang kecuali hanya Dia yang maha abadi. Artinya pemirsa, bahwa ketika Nabi Yunus berada di dalam mulut ikan paus, itu semua bukanlah sebuah musibah, tapi kasih sayang Allah, agar manusia secara hati, secara pikiran, menyadari dan berkata akan kebenaran. Seraya ia mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.